Mentari sore menyinari halaman rumah Bu Ani, tetangga Rani. Aroma lezat dari berbagai hidangan pesta ulang tahun menguar, bercampur dengan suara tawa dan canda para tamu. Rani, dengan gaun merah mudanya, berlalu lalang menyapa para tamu, sesekali membantu ibunya menyiapkan makanan. Di sudut halaman, di dekat tumpukan galon air mineral, berdiri Jasmine. Rambutnya yang hitam terikat rapi, wajahnya sedikit berkeringat, namun senyumnya ramah. Ia sedang sibuk melayani pesanan air minum untuk pesta tersebut. Jasmine, dengan seragam kerjanya yang sederhana, tampak cekatan mengatur pesanan dan memastikan semua tamu mendapatkan air minum yang cukup. Rani, yang penasaran dengan kesibukan Jasmine, menghampiri. "Hai," sapa Rani ramah. Jasmine mendongak, terkejut sejenak, lalu tersenyum. "Hai juga. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sambil menyeka keringat di dahinya. "Enggak kok," jawab Rani. "Aku cuma penasaran, kamu dari mana? Airnya banyak banget loh." Jasmine tertawa kecil. "Aku dari Segar Air, jasa pengantaran air minum. Bu Ani pesan banyak untuk pestanya." "Oh, keren," seru Rani kagum. "Aku Rani, tetangga Bu Ani." "Senang bertemu denganmu Rani." "Aku Jasmine," balas Jasmine sambil menyodorkan tangannya. Rani menyambut uluran tangan Jasmine. Mereka berbincang sebentar, membahas tentang pekerjaan Jasmine, kesibukan Rani di sekolah, dan keseruan pesta. Dari percakapan singkat itu, Rani dan Jasmine langsung merasa cocok. Pertemuan pertama mereka di tengah kesibukan pesta tetangga itu tak disangka menjadi awal dari sebuah persahabatan yang baik. Aroma lezat hidangan pesta kini terasa lebih manis diiringi oleh keceriaan persahabatan baru yang terjalin. Pesta usai, Rani dan Jasmine berjanji untuk bertemu lagi. Dengan senyum ceria, mereka sepakat untuk bertemu di taman kecil di samping rumah Rani, dekat lokasi pesta, keesokan harinya setelah jam sekolah. Rani akan menunggu Jasmine di bawah pohon mangga besar yang rindang, tempat mereka bisa berbincang dengan tenang, jauh dari keramaian pesta. Mereka bertukar nomor telepon, memastikan janji pertemuan mereka tak akan terlewatkan. Senja mulai mendekat, namun semangat persahabatan baru mereka tetap membara, menantikan pertemuan selanjutnya di bawah rindangnya pohon mangga. Mata Rani berbinar ketika melihat Jasmine berjalan mendekat, mengenakan seragam sekolahnya yang rapi. Senyum lebar terkembang di wajahnya. "Jasmine," sapa Rani, melambaikan tangan. Ia bangkit dari duduknya di bawah pohon mangga. Perasaannya bercampur antara senang dan sedikit gugup. "Senang kamu datang." Rani merasa hari ini terasa lebih spesial. Pertemuan kedua mereka terasa lebih bermakna daripada pertemuan pertama di tengah keramaian pesta kemarin. Ia tak sabar untuk bercerita dan mendengarkan cerita Jasmine, menjalin persahabatan yang baru saja mereka mulai. "Deg-degan banget nih, ujian nasional tinggal beberapa hari lagi," seru Rani, mengaduk-aduk es jeruknya. Ia menatap Jasmine yang mengangguk setuju. "Iya, benar banget. Aku juga sama, malam-malam masih aja belajar," jawab Jasmine, menarik napas panjang. "SMA Garuda, sekolahku, cukup ketat soal ujiannya. Soal-soal latihannya bikin kepala pusing." Rani tertawa. "SMA Harapan Bangsa juga nggak kalah. Guru-gurunya killer semua. Tapi aku berusaha tetap optimis aja. Kita udah belajar keras selama 3 tahun. Pasti bisa kok." Ia mengedipkan mata pada Jasmine, mencoba menyemangati mereka berdua. Jasmine tersenyum lega. "Semoga aja ya. Kita harus saling support. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa saling bantu." "Pasti, kita kan udah jadi teman," kata Rani, suaranya penuh semangat. "Setelah ujian, kita harus rayain bareng. Mau kemana aja, terserah kamu." "Ide bagus," seru Jasmine, matanya berbinar. "Kita rayakan kerja keras kita selama ini." Bayangan masa depan yang cerah dan persahabatan yang baru terjalin, menambah semangat mereka untuk menghadapi ujian nasional yang tinggal menghitung hari. Obrolan mereka berlanjut, berbagi tips belajar, dan saling menyemangati hingga matahari mulai terbenam.
Setelah pengumuman kelulusan, Rani dan Jasmine bertemu lagi di bawah pohon mangga kesayangan mereka. Keduanya lulus dengan nilai yang memuaskan, sesuai harapan mereka. Suasana hati mereka jauh lebih ringan. Beban ujian nasional telah terlewati. Rasa lega dan bahagia bercampur menjadi satu. Akhirnya selesai juga, seru Rani, tersenyum lebar. Ia memeluk Jasmine erat-erat. Kita lulus, Jasmine. Jasmine membalas pelukan Rani. Air matanya bercampur bahagia dan haru. Kita berhasil, Ran. Semua usaha kita nggak sia-sia. Setelah pelukan hangat itu, mereka berbagi cerita tentang rencana masa depan. Rani bermimpi kuliah di jurusan desain grafis, sedangkan Jasmine ingin melanjutkan pendidikan di bidang manajemen bisnis. Mereka saling mendukung mimpi masing-masing, janji akan tetap saling menghubungi dan mendukung satu sama lain, walaupun mungkin akan berjauhan. Aku nggak sabar untuk memulai bab baru dalam hidup kita, kata Rani sambil menggenggam tangan Jasmine. Aku juga, jawab Jasmine, matanya berkaca-kaca. Tapi aku senang kita bisa tetap bersama, meskipun nanti kuliah kita beda tempat. Mereka bercerita tentang perasaan mereka yang telah tumbuh selama masa persiapan ujian nasional. Pengakuan cinta mereka terucap di antara tawa dan air mata bahagia. Mereka berdua saling jatuh cinta, persahabatan mereka telah bersemi menjadi sesuatu yang lebih dalam dan berarti. Masa depan yang penuh tantangan sudah menanti, namun mereka siap menghadapinya bersama, dengan tangan bergandengan dan hati yang penuh cinta. Setahun berlalu. Rani dan Jasmine sibuk dengan kehidupan kampus masing-masing. Kesibukan kuliah, organisasi kampus, dan pertemanan baru membuat mereka jarang berkomunikasi. Namun perasaan mereka satu sama lain tak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, Rani sedang mengendarai motornya. Di sebuah simpang tiga yang tak asing, di tengahnya berdiri pohon jeruk yang rindang, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Rambutnya sedikit lebih panjang, tapi senyumnya masih sama seperti yang ia ingat. Jasmine. Rani mengerem motornya, hatinya berdebar kencang. Ia tak menyangka akan bertemu Jasmine di tempat ini, di tempat yang tak pernah mereka rencanakan. Sebuah rasa haru dan bahagia memenuhi hatinya. Jasmine juga melihat Rani. Mata mereka bertemu, seolah waktu berhenti sejenak. Senyum mereka bersamaan, menghilangkan kerinduan yang telah lama terpendam. Setahun berlalu, jarak dan kesibukan tak mampu memadamkan api persahabatan dan cinta mereka. Pertemuan tak terduga di bawah pohon jeruk itu menandai dimulainya kembali kisah mereka yang sempat tertunda. Jasmine, seru Rani, suaranya bergetar karena haru. Ia turun dari motornya dan memeluk Jasmine erat-erat. Jasmine membalas pelukan Rani, air matanya mengalir deras. Rani, aku sangat merindukanmu, bisiknya, suaranya bergetar karena emosi yang bercampur aduk. Mereka melepaskan pelukan. Keduanya saling menatap, mencoba menyerap setiap detail wajah satu sama lain setelah setahun berlalu. Aku juga, rindu banget sama kamu, kata Rani, menyeka air matanya. 1 tahun ini rasanya panjang banget. Aku sering banget kepikiran kamu, terutama pas lagi sendirian. Aku juga, sahut Jasmine. Kuliahku sibuk banget, tapi aku selalu sempetin buat mikirin kamu. Aku sering lihat foto kita waktu masih SMA, supaya aku nggak terlalu kangen. Mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing selama setahun terakhir. Rani bercerita tentang kesibukannya di kampus, teman-temannya, dan kesulitan yang ia hadapi. Jasmine pun demikian. Berbagi cerita tentang kuliahnya, organisasi kampus, dan pengalaman-pengalaman baru yang ia lalui. Namun di balik cerita-cerita itu, terasa jelas betapa mereka berdua sangat merindukan kehadiran satu sama lain. Rasa rindu yang telah lama terpendam, akhirnya tercurahkan dalam pertemuan tak terduga di bawah pohon jeruk itu. Setahun tanpa bertemu, justru membuat ikatan mereka semakin kuat. Pertemuan di bawah pohon jeruk memberikan secercah harapan baru bagi Rani dan Jasmine. Namun, takdir berkata lain.
Beberapa minggu setelah pertemuan mengharukan itu, Rani menerima kabar mengejutkan. Bukan dari Jasmine langsung, melainkan dari seorang teman Jasmine di kampus. Ternyata Jasmine telah berhenti kuliah dan mengikuti orang tuanya pindah ke Pekanbaru Riau. Ia tak meninggalkan pesan atau kabar apapun kepada Rani. Hanya pesan singkat dari temannya yang menjelaskan situasi tersebut. Rani merasa hancur. Kehilangan Jasmine untuk kedua kalinya, kali ini tanpa penjelasan, meninggalkan luka yang jauh lebih dalam. Ia merasa dikhianati, dibuang begitu saja tanpa kata pamit. Hati Rani dipenuhi dengan kekecewaan dan pertanyaan yang tak terjawab. Kemana Jasmine pergi? Mengapa ia tak memberi kabar? Apakah ada masalah yang tak ia ketahui? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, meninggalkan rasa sakit yang mendalam. Setahun berlalu dipenuhi penantian dan pertanyaan tanpa jawaban. Rani menjalani hidupnya, tetapi bayang-bayang kepergian Jasmine selalu menghantuinya. Hingga pada suatu malam, di bawah penerangan lampu jalan yang remang-remang, ia kembali ke Simpang 3. Di bawah pohon jeruk yang menjadi saksi bisu pertemuan dan perpisahan mereka. Ia tak berharap apa-apa, hanya ingin mengingat kembali kenangan indah bersama Jasmine. Tiba-tiba ia melihat sebuah sosok yang sangat dikenalnya, Jasmine. Ia berdiri di sana, di bawah pohon jeruk yang sama, dengan raut wajah yang penuh penyesalan. Tanpa berkata apa-apa, Rani berlari dan memeluk Jasmine erat-erat. Tangisnya pecah, air mata membasahi pipinya. Bukan tangis bahagia, melainkan tangis yang dipenuhi luka dan kekecewaan yang terpendam selama setahun. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala kesedihan, kekecewaan, dan kerinduan yang telah lama ia pendam. Jasmine hanya bisa membalas pelukan Rani, menyesali keputusannya yang telah menyakiti kekasihnya. Kegelapan malam seakan menjadi saksi bisu atas pertemuan penuh air mata itu, pertemuan yang penuh penyesalan dan kerinduan yang terlambat terungkap. Pohon jeruk di Simpang 3 itu kini menjadi saksi bisu pertemuan kembali dua insan yang terluka dan saling merindukan. Di antara isak tangis Rani, Jasmine mulai bercerita. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. "Ran, aku minta maaf," ujarnya, memeluk Rani lebih erat. "Aku gak bermaksud ninggalin kamu. Aku ikut orang tuaku ke Pekanbaru karena keadaan ekonomi keluarga kita sangat terpuruk. Usaha papa bangkrut dan kita harus pindah ke sana untuk memulai semuanya dari awal." Jasmine melanjutkan ceritanya, menjelaskan betapa sulitnya situasi keluarganya saat itu. Ia terpaksa berhenti kuliah karena tak mampu lagi membiayai pendidikannya. Ia merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan Rani tanpa penjelasan. Ia takut jika Rani akan marah dan kecewa padanya. Ketakutannya untuk memberitahu Rani justru membuatnya semakin terpuruk. "Aku tahu ini bukan alasan, tapi aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Aku sangat menyesal gak ngasih tahu kamu. Aku takut kamu akan marah. Aku takut kehilangan kamu," ujar Jasmine. Air matanya menetes membasahi pipi Rani. Ia menceritakan bagaimana ia merindukan Rani setiap hari, bagaimana ia menyesali keputusannya untuk pergi tanpa pamit. Ia berharap Rani mau memaafkannya dan memberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kegelapan malam itu seakan menjadi saksi bisu atas penyesalan Jasmine dan air mata penyesalan yang terlambat. Jasmine, Rani sedikit menjauh dari pelukannya, menyeka air matanya. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Kemudian ia berkata, "Aku juga punya cerita, Jasmine." Rani menceritakan tentang bagaimana ia menjalani hidupnya setelah kepergian Jasmine. Betapa sulitnya ia menghadapi hari-hari tanpa kehadiran Jasmine. Ia menceritakan tentang pemuda yang bernama Budi, teman Jasmine semasa SMA yang telah melamarnya. Budi adalah sosok yang baik dan perhatian, ia selalu ada untuk Rani di saat-saat sulit. Pada saat Rani menceritakan tentang Budi, wajah Jasmine berubah.
Ia terkejut. Ia tak menyangka bahwa Rani telah memiliki seorang kekasih baru. Mata Jasmine berkaca-kaca, campuran antara rasa bahagia untuk Rani dan rasa sedih karena ia telah kehilangan kesempatan untuk bersama Rani. Keheningan menyelimuti mereka sejenak, diselingi oleh isak tangis Rani yang masih sesekali terdengar. Pertemuan di bawah pohon jeruk itu bukan hanya tentang penyesalan dan kerinduan, tetapi juga tentang kenyataan pahit yang harus mereka terima. Takdir telah mempertemukan dan memisahkan mereka, meninggalkan luka dan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Meskipun Rani telah dilamar Budi, seorang pemuda yang baik dan perhatian, perasaannya kepada Jasmine tak pernah benar-benar hilang. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan, ia menatap Jasmine yang duduk di sampingnya, menahan air mata yang kembali mengancam untuk jatuh. Aku sebenarnya masih belum bisa melupakan kamu, Jasmine, ujar Rani. Suaranya lirih. Budi orangnya baik, tapi aku merasa ada yang kurang. Rasanya hampa. Aku nggak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sampingku. Rani mengakui bahwa ia merasa sulit untuk menerima pinangan Budi sepenuhnya. Meskipun ia menghargai kebaikan Budi, hatinya masih tertambat pada Jasmine. Ia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan Jasmine, ikatan yang tak bisa dipisahkan begitu saja. Kehadiran Budi bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan. Tapi cahaya itu tak cukup untuk menggantikan kehangatan dan cahaya yang pernah diberikan Jasmine. Ia masih ingin dekat dengan Jasmine, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin akan menyakiti Budi dan menimbulkan dilema dalam hidupnya. Di bawah pohon jeruk yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka, Rani mengungkapkan kerumitan perasaannya, kerumitan yang hanya bisa dimengerti oleh Jasmine, kekasihnya yang telah lama hilang dan kini kembali. Setelah curhat panjang di bawah pohon jeruk, suasana hati Rani dan Jasmine sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada kesedihan dan kerumitan perasaan, setidaknya mereka telah saling jujur dan terbuka. Rani mengulurkan tangannya kepada Jasmine. "Jalan-jalan yuk, keliling desa," ajak Rani, suaranya masih sedikit bergetar. "Aku pengen ngilangin suasana sedikit." Jasmine mengangguk, menerima uluran tangan Rani. Mereka sama-sama butuh untuk menenangkan diri dan melupakan sejenak beban perasaan yang berat. Rani menaiki motornya lalu mengajak Jasmine untuk naik di belakang. Mereka berdua pun melaju meninggalkan simpang 3 dan pohon jeruk yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. Angin malam menerpa wajah mereka, membawa kesejukan dan sedikit ketenangan. Kegelapan malam dan cahaya lampu jalan menemani perjalanan mereka, menandai awal dari babak baru dalam hubungan mereka, babak baru yang penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan harapan. Perjalanan keliling desa itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi juga sebuah perjalanan untuk menemukan kembali arah hati mereka masing-masing. Motor Rani berhenti di tikungan ujung desa, di tempat yang menawarkan pemandangan hamparan sawah di bawah langit malam yang bertabur bintang. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik yang bercicit dan angin malam yang berhembus lembut. Jasmine masih duduk di belakang Rani. Tangannya masih memeluk perut Rani dengan erat, seolah tak ingin melepaskan. Aku masih sayang sama kamu, Ran," bisik Jasmine, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rani mematikan mesin motornya dan menoleh ke belakang, melihat wajah Jasmine yang diterangi cahaya bulan. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang masih diwarnai kesedihan, tetapi juga dipenuhi kelembutan. Ia membiarkan Jasmine memeluknya, merasakan kehangatan tubuh Jasmine yang begitu dirindukannya. "Aku juga, Jasmine," jawab Rani, suaranya juga berbisik, menyesuaikan dengan suasana hati mereka yang penuh kerumitan. Mereka berdua terdiam, hanya menikmati kehangatan pelukan dan keheningan malam. Di tempat itu, di ujung desa yang sunyi, di bawah langit malam yang bertabur bintang,
Mereka menemukan sedikit kedamaian di tengah badai perasaan yang menerjang. Sentuhan Jasmine di perut Rani bukan sekadar sentuhan fisik, tetapi juga sentuhan yang mampu menyentuh hati dan jiwa. Itu adalah ungkapan kasih sayang yang tulus dan mendalam, yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat terdiam menikmati keheningan dan kehangatan pelukan, Rani menarik napas dalam. Ia tahu, ia harus menyampaikan sesuatu yang penting kepada Jasmine, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia melepaskan pelukannya, lalu menatap mata Jasmine. Cahaya bulan menerangi wajah mereka berdua, menciptakan suasana yang dramatis dan penuh emosi. Jasmine, mulai Rani. Suaranya sedikit gemetar. Aku mau cerita sesuatu. Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Seminggu lagi, aku akan menikah dengan Budi. Kalimat itu keluar dari bibir Rani, membawa serta beban berat yang selama ini ia pendam. Ia melihat mata Jasmine melebar. Ekspresi terkejutnya terlihat jelas. Rani melanjutkan, aku tahu ini mungkin mengejutkan kamu, dan mungkin kamu akan kecewa. Tapi aku harus jujur. Ia menjelaskan bahwa meskipun hatinya masih terpaut pada Jasmine, ia merasa perlu untuk melanjutkan hidupnya. Pernikahan dengan Budi bukanlah atas dasar melupakan Jasmine, tetapi lebih kepada sebuah pilihan untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan di tengah ketidakpastian masa depan. Ia berharap Jasmine dapat mengerti dan menerima keputusannya.